Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikir Pramudia Saputra dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akidah akhlak. Yang pertama adalah pengertian licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Sikap licik sangat berbahaya, sehingga jangan sampai sifat tersebut ada pada diri kita. Dan kita juga harus waspada terhadap orang yang bersifat licik. Berikut ini ciri-ciri sifat licik. Yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Orang seperti ini hatinya sedih dan gelisah ketika melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Ciri yang kedua adalah orang licik bahagia dan senang jika ada teman atau saudaranya mengalami musibah dan penderitaan. Yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Ciri yang ketiga, orang licik mempunyai rencana-rencana negatif, di mana ia ingin menghalang-halangi agar orang yang lain gagal. Yang keempat, ingin serba jalan pintas. Orang licik kerap kali ketika menginginkan sesuatu, ia tidak mau melalui sebuah proses, inginnya cepat-cepat berhasil. Yang kelima, pandai menipu. Untuk memuluskan siasatnya yang licin, orang yang licik akan menipu dan berbohong serta bersilat ludah. Bahaya sifat buruk bagi orang lain. 1. Seringkali kita jumpai orang yang sikut sana sikut sini untuk mencapai tujuannya. 2. Licik membuat seseorang menjadi serakah. Orang yang licik nafsunya tidak akan pernah ada ujungnya. Ketiga, orang yang licik inginnya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Yang keempat, kurang iman. Sudah pasti orang yang licik imannya kurang, makanya ia berbuat seperti itu. Yang kelima, selagi ia butuh, ia mendekat, dan selagi ia tak butuh, ia menjauhkan diri, dan menceritakan semua kejelekan dan memfitnah orang tersebut, tanpa ia mengingat budi dan kebaikan selama ia berteman pada orang tersebut. Bahaya orang licik bagi diri sendiri. Batinnya selalu resah dan gelisah, hatinya tidak akan tenang, hidupnya tidak berkah. Jika ia menafkahi keluarga dengan jalan licik, lalu anak diberi makan yang tidak halal, maka akan menjadi daging. Hidupnya penuh dengan fitnah. Orang yang licik hidupnya penuh dengan cobaan. Dimanapun ia berada selalu mengalami cobaan. Fitnah akan datang dikala orang melihat apa yang ia dapat tidak dengan cara yang wajar. Ia penuh dengan dosa karena berbuat licik tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dikutuk orang-orang. Akhir hidupnya su'ul khotimah. Pengertian tamak dan serakah. Dalam bahasa Arab, serakah disebut tamak, yang artinya sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Ciri-ciri tamak. Yang pertama, tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapat nikmat. Yang ketiga, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang keempat, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Yang kelima, kikir, ia tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Yang keenam, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai keinginan. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedelapan, terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Yang kesembilan, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Bahaya tamak. 1. Orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Yang kedua, sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasul, dan permusuhan. Yang ketiga, sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Yang keempat, sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang.
Lalu, cara menghindari tamak. Yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Lalu, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah diri. Membiasakan diri dengan sifat pemurah dan jujur. Terus, membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud. Lalu, meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Menghindari sifat iri jika melihat orang lain banyak harta. Dan yang terakhir, sadar bahwa materi hanya hiasan hidup dan perantara menuju akhirat. Pengertian zolim. Menurut bahasa, kata aniaya sama dengan kata zolim, yang artinya sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan derajat, tidak akan berbuat aniaya atau zolim. Contoh perilaku aniaya. 1. Aniaya atau zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri, misalnya sering melakukan perbuatan dosa, berzina, minum minuman keras, malas belajar, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Yang kedua, aniaya atau zolim terhadap orang lain. Zolim terhadap orang lain misalnya merusak lingkungan, mengganggu ketenangan orang lain, mengambil harta secara batil, contohnya merampok, mencuri, menipu, dan sebagainya. Dan yang terakhir, aniaya atau zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya kufur, syirik, atau menyekutukan Allah, ingkar, dan sebagainya. Akibat negatif perbuatan aniaya atau zolim, yaitu merusak persatuan dan persaudaraan, merusak tatanan hidup di masyarakat, menghilangkan akhlak atau sifat yang baik, merugikan orang lain, dan menghilangkan pahala amal perbuatan. Lalu, hikmah menghindari aniaya. Terwujudnya persatuan dan persaudaraan, terciptanya tataan hidup yang baik di masyarakat, akan mendatangkan akhlak atau sifat yang baik, terciptanya kasih sayang antar sesama, akan mendapatkan pahala amal dan perbuatan. Orang yang menghindari aniaya akan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, pengertian diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Bentuk dan contoh perilaku diskriminasi. Perilaku diskriminasi dapat dilihat dari praktik kehidupan bermasyarakat. Misalnya, masih ada orang yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah kehinaan, keburukan rupa sebagai sebuah malapetaka. Selain itu, masih ada orang yang melihat bahwa kedudukan atau pangkat yang baik adalah strata yang paling mulia di masyarakat. Karena itu, tidak jarang ada orang yang gila dengan jabatan. Bahaya diskriminasi. Yang pertama, munculnya ketidakadilan di masyarakat. Yang kedua, mudah berlaku sombong. Yang ketiga, merasa lebih baik dari orang lain. Yang keempat, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Lalu, hikmah diskriminasi. Yang pertama, terciptanya keadilan di masyarakat. Yang kedua, orang tidak mudah berlaku sombong. Yang ketiga, menganggap bahwa orang lain adalah sama dan saudara. Yang keempat, orang yang menghindari sikap diskriminatif akan membawanya masuk ke dalam surga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.